Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini. Dan judul renungan kita pada pagi ini yaitu Jangan Serupa Dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi, menuntun kami agar kami dapat mengerti dan khususnya menghidupkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan pelajari firman Tuhan dengan judul Jangan Serupa Dunia. Ayat yang kita akan baca, ayat yang sering Bapak Ibu baca atau dengarkan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara-saudaraku, perubahan adalah sebuah statement. Ya, ada sebuah statement mengatakan perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, ketika kita berkeluarga, ya, atau menikah, kita akan menyatu dengan pasangan kita. Harus rela meninggalkan pola hidup kita yang lama dari keluarga kita masing-masing, walaupun mungkin itu baik, ya, walaupun mungkin itu baik, akan tetapi kita tidak bisa memaksakan untuk menjadi acuan atau patokan, apalagi standar, ya, standar dalam keluarga kita yang baru. Nah, saudara-saudaraku, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun baik, kita harus berani berubah, membangun pola keluarga ilahi. Nah, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memberi pasangan hidup pada kita. Pasangan kita pasti yang terbaik dari Tuhan. Tujuannya jelas untuk saling melengkapi. Yang menjadi persoalan adalah, maukah kita masing-masing meninggalkan keegoan kita dan saling merendahkan diri dan bersatu dengan pasangan yang Tuhan sudah berikan. Karena firman Tuhan berkata, setelah kita menikah, kita bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Walaupun Tuhan memberi karunia yang berbeda-beda, tetapi tujuan Tuhan sangat jelas, yaitu untuk saling melengkapi dan saling melayani satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudaraku, kita harus menerima pasangan kita apa adanya, bukan apa ada padanya. Penerimaan itu penting karena belum ada pribadi yang sempurna dan masing-masing penuh kekurangan. Baik, oleh sebab itu kita harus belajar menerima kekurangan dari pasangan kita. Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa
sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi masing-masing kita harus menguasai diri kita. Ya, istri tunduk kepada suami, dan suami harus mencintai akan istri. Yang kedua, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi walaupun kita memiliki akan karunia, tetapi tentunya karunia kita berbeda-beda dan diperlengkapi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang ketiga, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota dan yang seorang terhadap yang lain. Dan yang keempat, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Jika karunia itu untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Dan yang berikut, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Dan yang terakhir, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara-saudaraku, kita harus berani berubah. Pola pikir kita harus berubah, jangan seperti dunia. Firman Tuhan katakan kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yaitu suami mengasihi istri seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dan istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kita dapat mempraktekkan akan firman Tuhan. Jangan kita serupa dunia, tetapi kita harus berubah dan masing-masing kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Biarlah pelajaran kita pada pagi ini dapat memberkati setiap keluarga, saudara dan saya, agar kita saling melengkapi dan kita harus berubah dari dunia yang penuh dengan dosa. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.